Brimob, Sanjay, Satya, Ha, Prabu, hadakan musuh. Inyong, Rati, Ina, Bangsa, Krishna. Selamat datang di channel Sobat Hukum Indonesia, di mana kami tidak hanya menyajikan informasi tentang hukum, namun juga sejarah, sosial, politik, dan sebagainya. Brigade Mobil Polri atau Brimob memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjuangan Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga era modern. Brimob pertama-tama terbentuk dengan nama Pasukan Polisi Istimewa yang berasal dari pasukan Tokubetsu Keisatsutai yang berkebangsaan Indonesia pada tanggal 29 April tahun 1943. Kesatuan ini pada mulanya diberikan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, melindungi kepala negara, dan mempertahankan ibu kota. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1945, Polisi Istimewa memproklamasikan bahwa Polisi Istimewa sebagai Polisi Republik Indonesia. Di bawah pimpinan Inspektur Polisi 1 Muhammad Yasin, pasukan Polisi Istimewa ikut terlibat dalam pertempuran Surabaya melawan tentara sekutu. Selama era penjajahan Jepang, pasukan Polisi Istimewa masih dikenal dengan sebutan Tokubetsu Keisatsutai. Pasukan ini yang pertama kali mendapat penghargaan dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, yakni Sakanti Yano Utama. Selanjutnya pada tanggal 14 November tahun 1946, seluruh Kesatuan Polisi Istimewa, Barisan Polisi Istimewa, dan Pasukan Polisi Istimewa dilebur menjadi Mobile Brigade atau Mobrik. Tanggal itu kemudian diresmikan sebagai hari ulang tahun Mobrik dan tahun 1945 dijadikan tahun kelahiran Mobrik berdasarkan Surat Perintah Menteri Kepala Polisi Negara tanggal 12 Agustus tahun 1961. Pembentukan Mobrik diprakarsai oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Selain untuk mempertahankan kemerdekaan, pembentukan Mobrik ini ditujukan Syahrir sebagai perangkat politik untuk menghadapi tekanan politik dari tentara dan sebagai pelindung terhadap kudeta yang melibatkan satuan-satuan militer. Polisi Istimewa memiliki peran penting untuk mempertahankan keamanan dan menjaga ketertiban di Indonesia. Mereka dipersenjatai dan dilatih untuk tugas yang lebih dari sekadar polisi biasa, yaitu menghadapi ancaman militer dan terlibat dalam operasi-operasi tempur. Pada pertempuran Surabaya tanggal 10 November tahun 1945, Polisi Istimewa berperan besar dalam perlawanan terhadap pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris dan Belanda. Polisi Istimewa bersama elemen masyarakat dan milisi turut serta dalam pertempuran untuk mempertahankan kota Surabaya yang menjadi simbol perjuangan nasional. Muhammad Yasin dan anak buahnya berperan aktif dalam mengkoordinasikan serangan terhadap posisi musuh. Pertempuran ini merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan rakyat Indonesia dan menunjukkan dedikasi serta keberanian Polisi Istimewa dalam menghadapi kekuatan asing yang jauh lebih besar. Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, Mobrik turut serta dalam berbagai operasi untuk melawan infiltrasi Belanda selama agresi militer Belanda I dan II, serta dalam Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949. Pada dekade 1950-an hingga 1960-an, Mobrik berperan penting dalam menumpas berbagai pemberontakan yang terjadi di Indonesia, seperti Brimob, yang pada saat itu dikenal sebagai Mobrik, memiliki tugas khusus dalam menjaga ketertiban dan keamanan di berbagai wilayah, termasuk operasi kontra-gerilya melawan DITI. Mereka bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan aparat keamanan lainnya untuk mengepung basis-basis DITI, melakukan operasi militer, dan menangkap anggotanya. Pada tahun 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dihukum mati, yang menandai berakhirnya gerakan DITI di Jawa Barat. Penumpasan gerakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta, adalah bagian dari sejarah penting dalam penegakan kesatuan dan persatuan Indonesia pada akhir 1950-an. Brimob, yang sebelumnya dikenal sebagai Mobrik, memainkan peran signifikan dalam operasi militer. Ini, Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat adalah operasi militer yang dilancarkan oleh Indonesia untuk merebut wilayah Papua Barat yang dulu dikenal sebagai Irian Barat dari kekuasaan Belanda pada tahun-tahun 1961 sampai tahun 1962. Dalam operasi ini, Brimob, sebagai bagian dari Angkatan Keamanan Indonesia, memainkan peran penting bersama dengan TNI.
Brimob dilibatkan dalam operasi ini sebagai salah satu pasukan pendukung dalam tugas pengamanan dan operasi militer di darat, terutama di wilayah perbatasan dan basis-basis strategis di Papua Barat. Penumpasan gerakan tanggal 30 September atau G30S yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Brimob turut berperan dalam operasi penumpasan ini, bersama dengan TNI, terutama setelah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh kelompok G30S PKI pada tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965. Brimob juga ikut serta dalam operasi militer yang lebih besar yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam berbagai konflik domestik, dengan menunjukkan bahwa mereka bukan hanya kekuatan polisi, tetapi juga unit paramiliter yang terlatih. Pada tanggal 14 November tahun 1961, Mobrik secara resmi berubah nama menjadi Brigade Mobil atau Brimob, dan mulai mendapatkan pengakuan sebagai bagian penting dari institusi kepolisian Republik Indonesia. Nama ini dipilih untuk menunjukkan kemampuan unit yang semakin modern, baik dari segi pelatihan maupun peralatan. Dalam masa ini, Brimob mulai menerima lebih banyak peralatan modern dan latihan taktik yang lebih maju, termasuk teknik pengendalian massa, operasi tempur di medan hutan, dan penanganan ancaman terorisme. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Polri termasuk Brimob mengalami berbagai reformasi, baik secara struktural maupun fungsional. Brimob dihadapkan pada tantangan baru, seperti konflik horizontal di berbagai wilayah Indonesia pasca reformasi, termasuk kerusuhan di Maluku, Poso, dan Aceh. Brimob juga mendapatkan peran yang lebih besar dalam menangani terorisme, khususnya setelah pengeboman Bali pada tahun 2002. Brimob berperan dalam mendukung Densus 88 anti-teror Polri, dalam berbagai operasi pemberantasan terorisme di Indonesia. Di era modern, Brimob memiliki peran penting dalam operasi anti-terorisme, pengendalian massa, dan operasi penegakan hukum. Beberapa tugas yang menonjol di antaranya, Operasi Tinombala dalam menumpas kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Sulawesi Tengah. Brimob juga terus meningkatkan kemampuan taktisnya melalui pelatihan bersama dengan pasukan keamanan dari luar negeri, serta modernisasi peralatan yang memungkinkan mereka menghadapi ancaman yang lebih kompleks, baik di medan tempur, situasi perkotaan, maupun dalam penanganan terorisme. Saat ini, Brimob menjadi bagian dari Korps Brigade Mobil, salah satu unit utama di bawah Komando Polri yang memiliki fungsi paramiliter. Brimob terus dipersiapkan untuk menjadi pasukan yang serbaguna dan mampu merespons dengan cepat setiap ancaman terhadap keamanan nasional, baik di darat, laut, maupun udara. Brimob Polri telah bertransformasi dari pasukan polisi istimewa yang dibentuk untuk melawan penjajah, menjadi unit elit dengan peran penting dalam menjaga kedaulatan negara, mengatasi pemberontakan, penanggulangan terorisme, dan berbagai ancaman keamanan lainnya. Sejarah panjang Brimob merupakan bagian integral dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Telah tercatat dalam sejarah bangsa, pasukan Brimob tak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya mengharap ridho Tuhan yang kuasa. Nugraha Sakanti Yana Utama, bukti setia pada Ibu Pertiwi, cipta